sama kuantisasi serta encoding yang kualitas. Jadi ada sinyal analog input ini, dia itu nanti diproses dulu pakai rangkaian sampling and hold ini, supaya nanti pembacaan ADC-nya itu bisa lebih bagus. Atau sinyalnya atau tegangannya yang dari analog ini bisa terbaca dengan lebih baik di dalam ADC-nya. Nah ini mungkin nanti gambarnya. Jadi yang merah ini itu adalah sinyal input. Di sinyal analognya, kode yang biru ini itu adalah sinyal hasil dari proses sampling and hold di sini. Jadi sampling and hold ini akan merubah sinyal yang analog seperti ini jadi yang biru ya. Jadi gabungan antara analog dan discrete. Nah itu nanti sinyalnya itu yang akan dibaca sama ini pengkuantisasinya sama encodingnya. Gitu. Oke. Ini jadi continuous sinyal dari proses. Jadi dalam ini pembacaan sinyal analog di measuring sinyal at uniform interval. Jadi kemarin kita sudah tahu, jadi pembacaan atau pensamplingan sinyal analog itu kan harus 2 kali lebih cepat dari ini, sinyal yang akan disampling. Jadi kemarin itu ada 2 frekuensi samplingnya. Bukan 2 kali sampling ya. Jadi 2 frekuensi sampling itu harus lebih besar sama dengan 2 kali frekuensi yang akan disampling ya, channelnya gitu. Jadi idealnya itu seperti itu. Nah, kemarin tuh namanya teorema dari Likud. Ini untuk samplingnya sendiri. Jadi yang garis-garis biru di sini, ya, jadi mulai dari titik 0 di sini, kemudian lanjut di sini, dan seterusnya itu adalah waktu samplingnya. Ya. Jadi misalnya awalnya 0, kemudian yang di sini T, jadi nanti selanjutnya ini adalah 2T. Ya. Jadi T di sini itu adalah waktu samplingnya. Jadi ini 2T, 3T, 4T, 5T, 6T, dan seterusnya. Jadi T-nya ini adalah waktu sampling yang kita setting. Jadi misal kita pengennya 1 detik, ya berarti T-nya ini nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6 detik. Misal kalau 1 milisecond berarti 1 milisecond, 2 milisecond, jadi tergantung dari waktu samplingnya sendiri. Jadi ya tadi setelah disampling dengan interval waktu yang seragam, jadi sinyalnya itu akan menjadi discrete. Ya karena ini ADC sendiri itu kan merubah analog menjadi digital, dan kalau kita baca lagi di diagram sistem mapping data itu kan nanti ujungnya bermuara ke komputer atau sistem digital, ya. Microcontroller atau komputer atau personal komputer sendiri. Jadi di sana itu sistemnya digital sehingga kita perlu merubahnya menjadi sinyal digital, ya. Jadi menjadi sistem digital. Jadi sinyalnya itu bisa dibaca sama rangkaian dari sistem digital sendiri. Ya, jadi itu nanti hasilnya akan mengambil sampel dari setiap lokasi ini. Jadi tadi yang sudah ada waktu sampling yang seragam itu nanti akan mendapatkan nilai yang ada di setiap sinyalnya ini. Jadi nggak semuanya itu dapat nilai. Jadi cuma beberapa titik itu hasil dari samplingnya. Nah, kemudian dari refleks sampel dan sinyal. Jadi setelah itu di interval antara tiap waktu sampling ya. Jadi misalnya ini 0, kemudian ini T lagi, kemudian ini 2T, dan seterusnya ada 3T, 4T, dan seterusnya. Jadi di antara interval waktu yang antara 0 sampai T atau T sampai 2T ini, itu kan ada jeda waktu ini ya, tanpa sampling ya. Jadi kita nggak bisa tahu sinyal aslinya itu seberapa. Nah, jadi untuk mengaproksimasi atau ini memperkirakan nilainya, atau mendekatkan nilainya yang tidak bisa dibaca tadi, itu biasanya bisa pakai ini ya, pendekatan digital ini. Jadi misal ini nilainya di sini, misal ini 1 ya, di sini 1,5, yang ini misal 2, jadi nanti di antara waktu yang pertama ini yang 0 sampai T itu berarti waktunya di sana itu diberi nilai sinyalnya itu 1 terus. Jadi ada istilahnya
hold ya di sini. Jadi setelah sampling tadi, yang itu tiap titik-titiknya di sini, itu nanti ada istilah juga hold, itu yang selanjutnya. Jadi di setelah waktu sampling di satu titik ini, kemudian sampai untuk waktu sampling berikutnya di daerah di sini, itu nanti yang disebut dengan hold-nya. Jadi antara waktu ini itu nanti sinyal akan di hold, dan ini adalah perkiraan untuk sinyalnya ketika akan dibaca sama ADC nanti. Jadi ini adalah, ya ini bisa dikatakan hasilnya dari rangkaian sampling and hold itu ya. Intinya itu seperti itu. Ya. Kemudian ya ini, kemudian ada istilah juga track and hold dan sample and hold circuit. Jadi kalau dalam rangkaian sendiri, sebenarnya track and hold sama sampling and hold itu bisa dibilang mirip ya. Ya, cuman nanti ada perbedaannya, sedikit perbedaan sebenarnya. Jadi track and hold itu kalau secara rangkaian itu dia bisa digambarkan seperti rangkaian switch dan kapasitor di sini. Jadi switch-nya ini itu akan on atau off atau close atau open itu berdasarkan frekuensi samplingnya di sini. Frekuensi sampling. Jadi frekuensi samplingnya itu berarti 1/TS-nya atau sampling interval, time sampling intervalnya. Itu periode intervalnya. Kemudian di sini ada kapasitor Threshold-nya. Jadi threshold-nya ini itu berfungsi untuk menahan tegangan. Nah, kalau secara diagramnya ini, ya, jadi kalau saya pengertian dulu, dari track and hold circuit itu kan create a stable signal for a part of the sample period of the ADC. Kemudian the most elementary track and hold circuit itu terdiri dari switch sama kapasitor. Ya, jadi intinya itu kan create stable signal for part of sample period. Jadi dia itu menciptakan sinyal yang stabil pada part ya atau bagian dari ini periode samplingnya. Jadi kalau ada sinyal kayak gini, misal lagi VIN ya, ini atas ini adalah VIN. Jadi misal ada sinyal seperti ini, sinyal inputnya, kemudian FS-nya ini adalah perintah samplingnya, ini. Kemudian yang ini adalah VO-nya yang bawah itu hasilnya. Jadi misal ada FS seperti ini. Jadi kalau ada ini namanya trigger dari high ke low, ini dia itu akan mendapatkan proses namanya hold. Jadi hold di sini itu bisa dibilang ini seperti saklar yang terbuka. Nah, tapi kalau sinyalnya FS ini di atas ya, ini dari atas itu bisa diibaratkan FS apa saklarnya atau switchnya di sini itu tertutup. Jadi yang pertama itu kan FS-nya itu tertutup ya. Jadi tertutup. Berarti otomatis tegangan yang di threshold-nya di sini itu akan sama dengan threshold di sini. Itu akan sama dengan Vin. Ya. Jadi VI-nya ini ada tegangan ini. Kemudian dia Vout-nya itu akan sama kayak di VC-nya atau V kapasitor yang sini. Makanya di awal ini, yaitu dia itu kan output-nya ini. Vout-nya itu mirip seperti VI-nya ya, karena emang tersambung kan switch-nya. Nah, kemudian kalau saklarnya terbuka, jadi perintah samplingnya itu ke bawah ini, jadi sinyal low, itu nanti saklarnya akan terbuka, otomatis PI-nya itu sudah nggak ngecap ke dalam kapasitor. Dan kapasitor yang tadi sudah menyimpan tegangan sebesar Pin, itu nanti akan ya, tidak bisa berubah lagi. Misal PI-nya ini nanti ada perubahan di sini, itu nanti VC-nya atau di Vout-nya ini itu juga tidak akan berubah. Ya, karena ini sudah open ya di sini switch-nya. Jadi kalau tertutup itu VI-nya nanti sama dengan Vout, tapi kalau terbuka itu Vout-nya itu bukan sama dengan VIN, tapi Vout-nya itu sama dengan VC-nya di sini. Jadi kalau terakhir itu VC-nya itu ada di sini, ya. Jadi kalau ini terbuka karena ada perintah FS hold, itu nanti tegangannya akan bertahan di sini terus. Selama saklar ini terbuka, idealnya seperti itu ya. Misal kalau diibaratkan itu VC-nya tidak ada muatan yang bocor atau arus yang bocor. Jadi kalau nggak ada muatan yang bocor atau arus yang bocor tadi, itu nanti tegangannya di C-nya itu bisa bertahan. Meskipun nggak ada VIN ya. Jadi dia akan bertahan di sini. Kemudian kalau dia beralih lagi ke sinyal high, ya, sinyal high di sini.
Jadi kalau ke sinyal high lagi itu nanti istilahnya bisa dibilang track lagi. Jadi yang awal itu sebenarnya juga track. Jadi track itu bisa dibilang mengikuti bentuk sinyal inputnya. Jadi kalau ini high, berarti otomatis saklarnya tertutup. Ya, karena saklarnya tertutup, berarti V in itu nanti sama dengan V out. Gitu. Makanya di sini tuh bentuk sinyalnya yang seperti ini, itu akan kembali lagi V in, seperti V in-nya di pada hasil sinyal di V out. Ya. Yaitu bisa dibilang perintahnya ada namanya hold dan track. Jadi itu ya mungkin gambaran sederhana dari proses track and hold. Kemudian di bawah ini itu ya ini bentuknya dari ya mungkin yang sedikit membedakan track and hold sama sampling and hold ya. Jadi kalau di sampling and hold itu yang bawah ini itu dia tidak ada proses tracknya di sini. Jadi misal di titik 0 ini mulai samplingnya, berarti kan awalnya di sini, dia itu tegangannya akan berubah hanya pada titik-titik samplingnya. Jadi di sini kemudian titik samplingnya kan selanjutnya di titik ini. Jadi titik sini itu karena tegangan PI-nya ada di sini, makanya dia turunnya ke sini nanti sinyalnya. Kemudian sinyal sampling berikutnya setelah ini jalan ke sini, dia itu kan frekuensi atau time samplingnya kan ada di daerah sini. Karena di daerah sini, kemudian karena VI-nya itu ada di sini, makanya dia itu sinyalnya hasilnya jadi langsung naik ke sini. Jadi ini samplingnya, ya, yang garis-garis ini adalah waktu samplingnya, yang sinyalnya ini, yang barisan vertikalnya itu adalah hold-nya di sini. Jadi di hold ini. Makanya disebut sampling and hold. Kalau track and hold, dia itu terbagi jadi dua. Jadi ada sampling dan juga ada istilah hold track sama sampling ya. Jadi yang pertama di sini kalau track and hold seperti yang di sinyal atas ya. Jadi di sini di hold, kemudian setelah di hold itu dia ada proses track lagi. Berarti seperti daerah tiap samplingnya ini, misalnya ini 0, ini T-nya, ini 2T. Jadi di antara HPT itu dibagi separuh-separuh jadi tengah T untuk hold, tengah T untuk track ya. Jadi hold kemudian track. Kemudian di sini hold lagi, kemudian track lagi. Di sini hold lagi, kemudian di sini mulai track lagi. Jadi itu perbedaan yang udah dari track and hold sama sample and hold. Jadi tapi sebenarnya ya, track and hold sample and apa track and hold itu juga bagian dari sampling and hold. Jadi to track and hold circuit itu terkoneksi cascade ya, from a sample and hold circuit. Kemudian sample and hold circuit itu akan menahan sinyal over the full period of the sampling code. Jadi pada si sampling and hold ini, dia tuh hold sinyalnya itu akan full period of the sampling clock. Tapi kalau track and hold itu nggak sampai full ya, ada separuhnya gitu, tengahnya. Gitu. Jadi itu yang membedakan saya pada hold sama sampling and hold. Dan kemudian ada istilah ini ada artefak ya, jadi dari artefak in sample and hold. Nah, ibaratnya istilah-istilah pentingnya dalam track and hold. Jadi ada istilahnya drop, kemudian hold module drop dan pedestal step. Jadi ya di sini pedestal step ini ibaratnya awalnya atau alasnya sini. Kemudian hold module drop itu ini dia itu holdnya, kemudian ada pedestal stepnya di sini. Ya, jadi rangkaiannya itu bisa juga seperti ini. Jadi switch-nya itu nanti diganti menjadi transistor. Ya, sebenarnya transistor itu kan juga bisa berfungsi sebagai switch. Jadi pedestal step itu crosstalk from the switching pulse. Nah, ini intinya switching pulse-nya itu bisa menyebabkan instant drop atau tegangan drop pada ini kapasitornya. Jadi C-hold-nya di kapasitor ini itu bisa ini ibaratnya terkena noise ya, by cause instantaneous drop karena ada switching pulse di sini. Jadi switching pulse-nya itu bisa mempengaruhi si C-hold-nya output-nya ini. Ini sebenarnya sama ya, kayak switch. Jadi kalau FS-nya high atau low itu berarti seperti switch open atau close, switch open atau close. Tapi karena ini pakai transistor, otomatis dia ada C
atau ini ada ibaratnya kapasitansi dalam ya dari transistor. Jadi ada CPET ini atau C pedestal, kemudian ada C fit ya begini. Nah, jadi CC-nya ini itu kan bisa mempengaruhi si kapasitas atau nilai tegangan pada kapasitor Threshold-nya ini sendiri. Nah, jadi kalau C pedestalnya itu berhitung C pedestal yang ada di sini, itu bisa pakai persamaan yang di bawah ya. Ini cuma bagi pengetahuan aja. Jadi kalau kalian pakai rangkaian switching itu transistor itu C-hold-nya itu bisa ya, mungkin mengalami sedikit noise ya. Jadi instantaneous drop, jadi mengalami drop dan secara instan. Ya ini bisa diperhatikan seperti noise. Kemudian during the hold phase of the second hold, ya, the charge can leak from the hold capacitor and the signal will show drop. In a bipolar design, this leak is caused by the base current of the next circuit. This effect results in the specification of minimum sample rate. Nah, jadi namanya kapasitor itu kan pasti ini ya punya waktu penyimpanan tegangannya. Jadi pasti dia akan mengalami ini leak charge can leak. Jadi muatannya dalam kapasitor yang menghasilkan tegangan lebih di dalam kapasitor itu dapat bocor. Nah, karena bocor tadi otomatis tegangan yang di sini atau sinyalnya itu bisa drop atau turun lama kelamaan itu hilang. Nah, kemudian untuk desain yang ini ibaratnya sinyal yang bipolar ya bisa plus atau minus itu nanti ya kebocorannya itu bisa terjadi dari besarnya of the itu. Jadi di sini itu ada transistor juga ya. Jadi itu kalau ada transistor. Jadi kalau tegangannya minus itu nanti ya arusnya itu bisa menyebabkan kebocoran pada ini kapasitornya. Ya, space current-nya di sini. Seperti itu. Kemudian untuk fade drop-nya itu bisa dihitung dari kesamaan. Jadi tegangan drop-nya itu min iliknya. Jadi arus bocornya dikali T-hold-nya. Jadi berapa lama dia menahan bagi dengan C-hold. Jadi kapasitansi kapasitor hold. Dan the hold mode drop itu describe the parasitic transfer from signal source to the output of the circuit in hold mode. Jadi C-fit ya. Hold mode drop itu kan seperti kapasitor yang ada di sini. Jadi seperti kapasitor yang diseri dengan kapasitor C-hold. Karena diseri C-fit sama C-hold itu otomatis VI-nya itu kan masuknya di C-fit sama ditambah dengan C-hold-nya. Jadi ibaratnya tegangannya di C-hold itu nggak maksimal seperti VI ini. Nah, makanya di sini parasitic transfer yaitu seperti ini ada parasit yang menempel di C-hold-nya yang menjadikan tegangan VI itu nggak bisa seluruhnya masuk ke C-hold. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini ada mungkin penjelasan dari kapasitor sama switch secara implementasi. Jadi the sample switch and the hold capacitor merupakan komponen utama dari track and hold or sample and hold circuit. Jadi sample and hold sama track and hold itu komponen utamanya memang dua itu tadi, switch sama kapasitor. Tapi nanti itu bisa digabungkan dengan komponen lain. Intinya tuh ya nggak cuman sederhana switch sama hold sama kapasitor ya, atau hold kapasitor, tapi itu bisa dikombinasikan supaya itu hasil sinyalnya di Vout-nya itu bisa lebih optimal. Dan the value of the capacitor for signal and the ratio itu 40 sampai 50 dB is determined by ini cuman ini ya. Ini tuh perhitungan noise-nya tuh sekitar 40 sampai 50 dB. Kemudian the distortion requirement on the capacitor itu depend on the way it used. If there is a sampling ample settling time and the capacitor is part of voltage buffer, the linearity requirements are low. Nah, jadi ini kalau kapasitor itu kan distorsinya kan kapasitor itu pasti ada ini ya ibaratnya proses charge-nya sama proses discharge. Jadi, kalau kita mencas kapasitor itu kan sinyalnya seperti logaritmis seperti ini. Kemudian kalau
kita di-start juga logaritmnya turun seperti ini. Nah, jadi ini itu ya kan responnya sebenarnya tidak linear ya di sini. Nah, jadi kalau settling time-nya itu ibaratnya waktu responnya itu ini ya, jadi dikatakan nggak terlalu cepat atau mungkin lambat seperti itu. Jadi nanti itu hasil V out-nya di C hold, jadi di dalam kapasitor hold-nya ini, jadi di dalam kapasitor ini, nanti tegangan yang ada di sini, ya misalnya ini VT ini ya, itu nanti akan bentuknya tidak linear karena masih dalam proses start seperti ini atau di start. Nah itu makanya kalau waktu kalau di counter pasti ada ini ya time constantnya. Kalau time constantnya itu lambat, nanti itu hasilnya tuh nggak linear dia. Tapi kalau cepat itu bisa langsung ya ini. Jadi kalau time constantnya cepat itu price-nya itu kan akan mendekati ini ya linear seperti ini. Oke, itu meskipun sebenarnya itu ada proses itu ya. Tapi itu cepat. Kemudian drag and hold gate is characterized by its on-off impedance. Jadi karakteristiknya itu utamanya di impedansinya ketika on sama off. Jadi in TH atau track and hold circuit pada ini resistansi ketika on itu harus kecil and constant and the off impedance must be infinite. Jadi ada dua, on resistant itu harus small, kemudian constant time-nya ketika off impedance itu harus infinite. Nah, jadi tadi kapasitor itu kan fungsinya sebagai ini ya, hold tegangan. Jadi kalau tadi ada switch di sini, kemudian ada kapasitor, dan ini tadi ini in ya, ini V in, ini V out-nya. Jadi kalau di track and hold itu berarti yang diharapkan itu adalah ketika ini switch-nya on atau close ya, switch-nya close sendiri, itu nanti resistansinya itu harus kecil. Nah, jadi switch itu kan pasti ada resistansi atau ini ya, berarti hambatannya seperti itu dalam rangkaian pasti ada. Jadi itu harus kecil. Supaya apa? Jadi kalau resistansinya kecil, itu VI itu akan lebih cepat ketika men-tap di kapasitornya ini. Ya, jadi biasanya itu kan time constant itu kan samaannya ini ya, min per RC, time constantnya seperti itu. Jadi kalau time constantnya itu atau resistansinya itu kecil, otomatis nanti dia itu lebih ini ya, cepat ngecasnya daripada ketika ini daripada ketika resistansinya itu besar. Jadi kalau resistansinya besar, itu otomatis tegangan di kapasitor volt ini, ya, itu dia akan lama mencasnya. Nah, kalau casnya lama, otomatis nanti hasil sinyal di proses holdnya itu juga nggak akan sesuai dengan VI-nya. Kalau prosesnya itu berjalan secara itu idealnya itu resistansinya itu harus kecil. Nah, tapi kalau ketika switch-nya ini di open, terbuka seperti ini, itu impedansinya tuh harus infinity di sini. Intinya tuh switch-nya tuh benar ini seperti ini ya, switch yang benar-benar terbuka. Jadi kalau switch benar-benar terbuka itu kan diibaratkan open. Jadi open itu bisa dibilang ini ya, impedansinya tuh infinite. Tapi kalau impedansinya infinite itu bisa dibilang juga seperti ini di dalam op amp di bagian input plus sama minusnya gitu ya. Kalau kita median seperti itu. Jadi kalau dia ini impedansinya infinity atau hingga otomatis kapasitor di sini setelah mendapatkan charge tegangan itu dia outputnya itu nggak bakal ini ya, ibaratnya tegangannya itu dropnya itu susah atau jadi bilang tegangannya nggak akan drop karena nggak ada arus yang bocor seperti itu ya, karena tadi impedansinya ketika off itu menjadi infinity. Jadi of in the conductive fluid and capacitor in the range and hold circuit from uptime constant tahu sama dengan RC tadi. Jadi tahunnya itu time constantnya itu kan sama dengan RC. Jadi kalau R-nya kecil, kemudian dia punya threshold yang sama, otomatis
tahunya atau waktu untuk charge-nya sendiri itu kan lebih cepat. Tapi kalau R-nya besar, berarti kan nanti R dikali C-nya itu juga akan membesar. Kemudian this time constant must be low enough to approximate the input signal with sufficient accuracy. Jadi yang diharapkan itu time constantnya itu kan harus ya ini cukup rendah. Nah, bagaimana cara mencapai time constant yang rendah? Berarti R itu harus dikecilkan atau C-nya juga dikecilkan. Tapi kalau C-nya dikecilkan, otomatis ya ini. Kalau C-nya dikecilkan, kalau secara real ya, itu kan pasti ada arus yang bocor. Jadi kalau voltasenya rendah, kemudian dia itu pasti ada arus bocor, itu nanti juga leak-nya atau ibaratnya drop tegangannya itu juga lebih cepat. Tapi kalau T-nya itu agak besar, kemudian R-nya tetap kecil atau sangat kecil sekali, itu meskipun nanti ada bocor, itu bocornya nggak terlalu cepat habis atau dropnya itu nggak cepat, ya, turunnya itu tidak terlalu cepat. Dan moreover, the previous sample must be removed, avoiding the sample incident. Jadi setelah satu kali sampling, jadi baiknya sampling pertama lanjut ke sampling kedua, itu seenggaknya tegangan di kapasitor ini juga harus cepat-cepat bisa di remove. Berarti harus dikosongkan kembali kapasitornya. Misal tegangannya yang awal di sini 5 volt, kemudian sampling selanjutnya dia kan 2 volt. Nah, jadi ketika dia berubah dari 5 volt ke 2 volt itu juga prosesnya harus cepat. Nah, untuk menghindari ini sampling selanjutnya yang terpengaruh satu sama lain. Jadi kalau dia itu nggak cepat-cepat dibuang, ya, tegangan kapasitornya yang awal 5 volt ke 2 volt, yang 2 volt ini hasil dari input sinyalnya untuk proses sampling. Jadi misal ini T, kemudian di 2T. Jadi di T itu tegangannya 5 volt. Kemudian di 2T itu ternyata tegangannya 2 volt. Nah, jadi kalau tegangan di T-nya yang 5 volt ini nggak dibuang, itu kan ini kapasitansi atau kapasitor ini juga akan menyimpan 5 volt sampai periode berikutnya. Nah, karena mau menyimpan periode sampai di 2T itu otomatis nanti tegangannya dibaca di sampling yang ini itu nggak akan di 2 volt ini. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini juga ada ini kapasitor dan switch, tapi kalau di sini tuh switchnya dibariskan seperti sebuah clock ya. Ini ada clock, kemudian di sini ada kapasitor. Jadi di sini tuh kapasitor sama switchnya itu bisa digunakan untuk mengenerate head voltage. Jadi kalau yang kiri ini series connected Cockcroft Bulletin voltage multiplier. Jadi itu ya ini multiplier voltage multiplier pengalih tegangan. Jadi nanti VI-nya itu bakalan lebih besar. VI-nya itu akan jadi lebih besar di VL-nya. Kemudian kanan itu secara parallel connection different multiplier. Jadi ini juga sama pengalih tegangan tapi kayaknya secara paralel. Jadi ini VI-nya itu akan dirubah menjadi lebih besar di bagian Vout. Gitu. Kalau ini untuk voltage multiplier aja. Nah, kemudian ada CMOS bootstrap teknik di sini. Jadi di sini itu ya juga ada teknik tadi ya, C hold-nya tadi. Jadi ada teknik untuk menahan tegangan. Jadi C hold-nya itu ada di sini. Tapi di sini tuh dia rangkaiannya pakai transistor dan juga ada kapasitor yang di sini. Jadi untuk menggunakan rangkaian ini itu perlu diperhatikan masalah yang akan ya, dihadapi ketika menggunakan rangkaian ini. Jadi generally a boundary will not allow more voltage drop over any combination of drain, source and gate terminal on the transmitter dan VDD. Ya, jadi ini tuh kan pakai ini ya, transistor FET. Jadi kalau di transistor FET itu atau MOSFET itu dia nama P-nya atau nama kaki-kakinya itu adalah gate drain dan source. Nah, gate drain dan source itu ini will not allow more voltage drop. Jadi di tiga kakinya itu karena ini MOSFET itu bisa dibilang dropnya itu minimal ya, itu bilang tidak ada. And the terminal on the transistor to dalam VDD. Jadi using a high positive voltage being on PMOS, ya, transistor. Jadi ini transistor PMOS. Jadi will open the PTAP drain to end with diode and simply limit the maximum level. Kemudian the associated current will flow into the substrate and losing charge and eventually causing
Lacap dropping. Ya, jadi di sini itu kan ya, ada dua ini ya, ada dua switch di sebelah VDD dan kapasitor di sini. Ya. Kemudian ada switch di sini. Jadi kalau ibaratnya close atau ibarat switch close atau switch open ya, diibaratkan seperti switchnya ini. Jadi kalau pertama itu yang pertama ada namanya proses start, itu switchnya bentuknya seperti ini. Jadi dia itu VDD-nya akan men-charge di kapasitor yang ada di sini. Ya, kemudian yang ini dia itu switchnya masih di sini, di bagian clock ya, di sini. Ya, ini ground ini nyambung ke ground untuk si transistornya. Jadi kalau transistornya ini switchnya itu di ground, itu otomatis dia seperti open. Jadi ini open dan kapasitornya yang proses start yang di sini. Kemudian di sini itu ya dia itu ini ya apa namanya juga di charge. Nah, kemudian yang di sini setelah ini kembali. Jadi kalau ini di ground otomatis karena di tipe PMOS ya, jadi tipe P atau tipe positif. Jadi kalau tipe positif itu kalau dikasih ground otomatis jadi short atau seperti close ya, switch yang close. Otomatis di sini tuh tegangan PI-nya itu akan mensuplai atau men-charge di kapasitor T-hot, makanya disebut charge. Tapi di sini juga ada kapasitor yang besar untuk nanti diproses yang selanjutnya atau diproses boost drive. Jadi setelah kapasitor yang di VDD ini di-charge, dan C-hot ini juga di-charge, kemudian lanjut proses selanjutnya, switch-nya itu akan beralih. Jadi yang tadi ini VDD itu nanti malah menjadi menuju kakinya transistor, yang ini juga menuju si kakinya transistor ya. Jadi ke apa namanya gate-nya sama ke source-nya. Nah, jadi otomatis di proses boost terapi ini itu kan kapasitor ini dia itu akan mensuplai tegangan ke kaki transistornya ini. Nah, jadi mensuplai tegangan ke kaki transistornya ini itu bisa diibaratkan seperti switch yang terbuka. Jadi kalau terbuka nanti tegangan di sini itu akan di hold atau tegangan di kapasitornya itu tidak akan berubah atau ditahan. Kemudian ada juga bottom plate sampling. Jadi yang di atas itu principle of bottom plate sampling. The switch on bottom plate is driven by Fs and open before Fs disconnect the top plate. Nah, kalau bottom itu differential variant of the bottom plate sampling. The switch input them are ground at the moment of the bottom plate disconnect via Fs. Nah, jadi ini tuh ya kalau tadi di sini tuh rangkaiannya sederhana ya di sini. Tuh switch dan kapasitor itu nanti sinyalnya seperti ini. Jadi ada sinyal samplingnya, track and hold-nya, dan ini track and hold, dan juga FS. Jadi FS-nya itu ini. Jadi kalau ada FS, frekuensi samplingnya di sini, itu nanti responnya di FSD-nya itu kan nggak langsung ya sebenarnya. Gitu. Jadi FS dulu di sini, baru yang atasnya FSG. FSG itu yang di atasnya. Itu kurang lebih kalau di sini itu bottom set sampling, jadi ada dua. Jadi ketika proses track and hold ini, jadi tracknya itu kan di sini. Jadi misalnya di daerah sini ya, itu jadi kan FS-nya itu kan yang bawah ini, itu dia akan tertutup, kemudian terbuka lebih dulu ya, karena dia turun lebih dulu di sini. Jadi di sini itu dia lebih turun lebih dulu daripada yang di atas ini. Ya, jadi karena dia turun lebih dulu, jadi dia terbuka lebih dulu di kapasitornya. Jadi ada yang atasnya. Jadi setelah ini terbuka, baru yang atasnya itu juga ikut terbuka. Setelah terbuka itu, kemudian yang ini bawahnya itu, ya ini, dia itu bisa dibilang ini. Yang bawah itu kok rangkaian aslinya. Kalau yang atas ini itu seperti modelnya. Jadi bisa diberikan itu seperti begini. Jadi kalau ada switch seperti ini, atau rangkaian ini sebenarnya juga sama rangkaian track and hold. Namanya itu bottom plate. Jadi bottom plate itu introduce a second transistor switch on the grounded set of the capacitor. Jadi ditambahkan kapasitor yang kedua pada sisi groundnya. The switch use the full power supply range of maximum gate drive and is terminate by input signal variation and is connected to ground.
Jadi the bottom page is turned off before the original sampling switch, thereby isolating the capacitor. The capacitor isolated on the one side cannot exchange charge on the other side. As long as the top set switch turned off before the charging of the capacitor connected to the bottom page becomes problem, this bottom sampling will partly reduce the modulation problem with the sampling switch. Intinya ya itu tadi, karena ada dua switch, otomatis itu kalau nanti prosesnya berubah dari ya perubahan dari track and hold tadi itu tidak akan ibaratnya akan minim noise-nya atau problemnya itu akan menjadi minimal karena tadi sinyalnya itu ada dibagi per subgroup misalnya. Oke. Kemudian ada juga contoh dari track and hold circuit itu buffering and hold juga. Jadi yang pertama itu ada buffering and hold circuit di sini. Ya, jadi buffering ya kemarin sudah tahu buffering ya. Buffering itu simbolnya segitiga ini. Jadi ini tuh sebenarnya juga bisa digambarkan seperti op-amp penguatan satu, potong G-nya itu satu. Nah, jadi fungsinya sebagai buffer aja. Jadi the voltage on the whole capacitor itu must be buffer before any setting operation can be performed. Ya, jadi intinya tuh operasinya nanti ibaratnya voltage yang on the whole capacitor. Di whole capacitor itu harus di ini kan di volt ya. Kalau di yang ini ibaratnya ini ada dua. Contoh yang pertama itu ini, contoh yang kedua itu ini. Jadi nanti contoh yang pertama dulu. Ya, jadi tegangan di sini itu harus di buffer dulu di kapasitor ini. Dikasih buffer nah, supaya nanti tegangan di kapasitor ini itu kan nggak cepat ini hilang ketika VO-nya nanti dibaca. Seperti itu. Ya, before anitasi 15% itu harus ditahan. For low resolution and high speed operation, open loop amplifier kata source follower and differential pair and so. Jadi pada low resolution and high speed operation, jadi ibaratnya resolusinya itu nggak tinggi dan speednya operasinya itu yang kencang. Jadi ini source follower itu ya buffer ini maksudnya, and generated differential pair and user. Jadi ya digunakan kalau untuk sistem yang resolusinya nggak tinggi dan pembacaannya cepat. Kemudian yang contoh kedua ini juga sama. Kalau di sini tuh, kalau di sini kan CH-nya yang bawah. Yang pertama yang kedua itu CH-nya ada di sini. Jadi ini sama ya. Jadi Fs ini itu seperti switch-nya tadi. Jadi switch-nya itu kalau tertutup dan kemarin udah tahu, kalau plus sama minus di sini di op-amp itu kan dia seperti tersambung dengan dengan resistor, tapi impedansinya infinity. Otomatis titik sini itu adalah virtual ground. Jadi karena ini nyambung sama yang bawah, ya karena ini virtual ground, otomatis ya ini ketika Fs di switch kan, ya, yang ini switch menutup, yang ini otomatis buka. Jadi dia akan mengcharge PI-nya ke kapasitor ini. Ya, karena kapasitor ini di-charge dan kapasitor yang atas ini tertutup, otomatis tegangan charge-nya kapasitor itu juga akan sama dengan Vout di sini. Nah, kemudian kalau skalarnya ini terbuka, berarti ini sama, ini terbuka ya. Ini yang ada di sini terbuka, sisanya yang ini akan menjadi tertutup. Otomatis ini nanti juga V hold-nya atau V output-nya itu akan seperti VT-nya atau V hold-nya. Gitu. Kemudian ada basic track and hold configuration, jadi di sini juga sama. Nah ini dia pakai ini ya IC, ada IC track and hold on chip ya, track and hold on chip ini pakai IC. Jadi dia itu a simple implementation of track and hold is the switch and capacitor connected to the input terminal of the IC. Ya, sebenarnya intinya itu bisa langsung ya dimasukkan VI-nya langsung ke IC. Nah, tapi di sini tuh dia ditambah sama buffer ya. Jadi bukan buffer yang tadi. Jadi kalau buffer yang tadi itu kan buffer untuk C-hold-nya, tapi kalau di sini cuma untuk buffer VI-nya. Jadi VI-nya itu supaya ini bisa ini ibaratnya dikuatkan mungkin secara arusnya atau mungkin sinyalnya itu supaya nggak gampang drop gitu. Jadi
simple track and hold itu sebenarnya terdiri dari setengah vektor yang tergabung pada input terminal IC. Kemudian the buffer that drive this track and hold switch and capacitor have to fulfill the maximum configuration in term bandwidth, distortion, and timing accuracy. Jadi ini buffernya yang dipakai di sini itu ya ini harus juga sesuai dengan si frekuensi samplingnya nanti yang dipakai di IC ini. Jadi misal kalau frekuensinya cepat, kemudian berarti kan dia bandwidthnya nanti kan juga lebar cepat ya bandwidthnya. Kemudian timing akurasinya berarti kan nanti harus bagus. Nah, otomatis di respon di buffer yang dipakai di sini itu juga harus sesuai dengan spesifikasi si IC track and hold. Kemudian ada juga switch kapasitor track and switch. Di sini juga sama ya. Jadi ini kalau ini tuh rangkaiannya sama. Kalau yang ini tuh proses track, yang ini proses si holdnya. Jadi switchnya itu nanti ada sini di S1, S3, dan S2 ini. Ya, dimana kalau proses track itu nanti S1 dan S2-nya close, kalau proses hold itu yang S3-nya itu yang bakalan close, S1, S2-nya itu open. Jadi ya sama, kalau di sini itu kapasitor hold-nya itu ya, this a switch capacitor circuit will confirm the problem of bad common mode range and the input of the control. Nah ini ada keunggulan dia. Jadi dia itu mengurangi permasalahan yang dialami oleh ininya common mode dari range input of the control. Nah kalau di sini tuh dia men-start di kapasitor C1 ini ketika track ini C1 bisa kemudian ini dia langsung ke V-out-nya di sini ada CL. Nah, tapi kalau dia proses hold otomatis VE-nya nanti lepas. Jadi nanti itu cuma ada S3 yang nyambung ke ground, kemudian ada C1, C2 juga yang langsung ke V-out. Jadi nanti itu arusnya itu bakalan ini. Yang awalnya plus minus seperti itu, nanti dia akan ini ada arus di daerah sini. Yang mengecas kapasitor di sebelah sini. Jadi kurang lebih seperti itu. Dari ini ya, CL-nya ini itu kan nanti di start apa ibaratnya leak-nya atau kebocorannya itu kan ini ditahan sama C1 sama C2 dulu. Untuk CL-nya ini nanti yang dibaca sebagai CL. Oke. Kemudian ada flip around track and hold circuit di sini. Jadi kalau di sini itu dia track and hold-nya itu pakai seperti ini. Jadi konfigurasinya agak beda. Nah, ini track-nya. Nah, ini hold-nya. Kalau di sini itu flip around topologi itu use single kapasitor. Kalau tadi di switch kapasitor ini itu pakai dua kapasitor, kalau di sini cuma pakai satu. Kemudian di op-amp-nya itu akan masuk ke unity gain mode, yaitu ya, gain-nya itu unity aja during tracking mode atau track mode ini. Kemudian thereby creating a virtual ground node on the right side of the capacitor C hot. Nah, ini tadi ya, ini ngecharge seperti itu. Jadi ini ada virtual ground. Otomatis VE-nya ketika S1 itu close itu mencas. Nah, ini seperti mirip yang pertama tadi ya, di awal. Nah ini kemudian when switch S1, S2 are conductive, the input voltage at the capacitor in hot mode and the feedback switch S3 is made conductive and the left side of the capacitor is connected to the output terminal. Jadi ketika hot itu berarti FS-nya ini terbuka atau switch S1 terbuka, S2 terbuka, tapi S3-nya itu akan tertutup. Otomatis P-out-nya itu sama dengan VDC out-nya ini, VDC hold-nya ini. Jadi VDC hold-nya itu akan menjadi yang tersambung ke P-out. Seperti itu. Then the upper amplifier is now feedback via the capacitor, and the output voltage must be identical to the start level in the signal in order to keep the same equivalent voltage between its input and ini. Jadi ya ini tadi operational amplifier itu ini men-store level input signal in order to keep the same equivalent voltage between. Jadi di sini sama sini itu supaya tegangannya itu tetap sama. Jadi ini nanti ditetapkan. Oke. Kemudian ada juga offset and noise in flip around circuit. Nah, jadi di flip around circuit, a track and hold circuit based on transconductive indifference design
Jadi any offset of the op-amp or low frequency noise will appear at the negative input terminal of the op-amp and affect the virtual current. Jadi dia akan muncul di ini negative input terminalnya ini. Kemudian the difference between the input signal and this offset is sampled and stored on the capacitor. Itu nanti ini ibaratnya errornya itu akan disimpan between input sinyal. Jadi sinyal di VE-nya ini nanti kan ada di VFO dan FS ini. Itu nanti dia ini bisa offset ibaratnya disimpan di kapasitor otomatis nanti di sini di Vout-nya itu bisa ini mengkompensasi hasil diferensialnya atau selisih dari sinyal inputnya tadi. Dua sinyal input itu yang sebetulnya itu harusnya sama, tapi karena mungkin bisa terkena noise, itu dengan rangkaian seperti ini itu bisa di offset atau bisa dibilang dikompensasi. Kemudian ada juga yang amplifying TNL circuit atau track and hold circuit ini. Jadi di sini itu ya track and hold-nya itu sekaligus dikuatkan ya. Jadi during the take phase atau track phase, jadi ini ada fase track and hold tadi ada track ada hold. Kalau di sini itu namanya hold dan amplifying atau penguatan juga di sini. Jadi dia itu akan mengejar di C1 dan C2 ketika mode the track, kemudian ketika mode hold, berarti nanti C2 itu akan mencharge si Vout-nya ini. Jadi tegangan C1 sama C2 ini sama ya nanti sebenarnya. Nah, karena C1 dan C2 ini tegangannya sama dan setelah switch-nya itu berpindah, otomatis tegangan yang ini dibaca ke Vout-nya itu akan menjadi dua kalinya di sini. Nah, ini akan dua kalinya otomatis karena C1 digabung dengan C2. Makanya penguatannya op-amp inverting ini berarti yang awalnya tegangannya itu minus Pin nanti akan dikuatkan dua kali, min dua kali ya karena ini di min 2 Pin outputnya di sini. Yang awalnya itu sebenarnya min Pin. Jadi a more complex trend will give the capacitor to multiply the signal. Jadi kapasitornya itu akan mengkalikan si sinyalnya atau mendua ini. Kalau ini dikali dua di sini. During the track phase, the left switch S3 connect auto operational amplifier in unity gain circuit. Kapasitor C1 dan C2 are connected in parallel. Jadi sebenarnya di sini itu op-amp-nya itu ini gain-nya itu sebenarnya cuma satu. Tapi karena kapasitornya inputnya ini ada dua, otomatis penguatannya jadi dua. Kapasitor C1 dan C2 are connected in parallel to the input signal. When the transition to the hold phase, switch 1 S1 sama switch 1 via C2 the feedback part for the amplifier. Kemudian S2 switch kapasitor C1 to ground. The sample charge on C1 transfer to C2. Otomatis ya tadi apa namanya dia mentransfer muatannya dari C1, nah ini C1 itu akan berpindah ke C2. Kenapa berpindah? Karena kenapa pindahnya ke C2? Karena di op-amp sendiri yang di dua ini itu kan impedansinya infinity ya. Otomatis dia nggak ada arus yang masuk ke sini. Jadi C1 itu otomatis masuk semua ke C2. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Maksudnya kenapa penguatannya itu bisa menjadi dua kali meskipun op-ampnya itu sebenarnya unity gain feedback. Itu untuk amplifying second whole circuit. Kemudian ada juga correlated double sampling. Jadi the basic variety of the correlated double sampling technique. Jadi pada correlated double sampling ini eliminate detrimental effect noise atau bisa dibilang itu noise dari reset transistornya. Nah, ini transistornya di sini. Nah, kemudian ya uncertainty of the charge splitting of the reset transistor as a for noise component, therefore sampling and storing a zero signal level that include the before mentioned component. Then the signal put up on the present node a second track and hold sample the signal when the build up is ready and successful. Nah, jadi the signal build up on the present node nah, itu a second track and hold. Jadi track and hold yang dua ini itu the signal when the build up is ready and successful. Jadi akan di
ini kan di jumlah gerbong S1, S2 ini ada swift 1, swift 2. Jadi kurang lebih ini ada S1, S2 itu nanti ada ininya ya, dari track and hold rangkaian pertama, track and hold rangkaian kedua. Ini tuh ada sinyalnya cara kerjanya dari track and hold S1, S2 sama reset. Nah, ini nanti itu VC-nya atau ibaratnya VO-nya, bukan VC, ini VO, VOUT maksudnya. Jadi VOUT yang awalnya itu sama dengan VREF di proses awal, di reset. Jadi ketika resetnya itu dia high, ya ini karena tipenya N ya transistornya. Jadi kalau high itu nanti VREF-nya itu masuk menjadi di VC-nya ini, ya, di VC-nya ini. Jadi VC-nya itu nanti sama dengan VREF, kemudian kalau resetnya low berarti otomatis VC-nya itu ini dia akan ini dia akan turun, dia akan turun di nol kembali. Nah, kemudian ini nanti di sini itu VC-nya itu bisa sama dengan Vout. Nah, kalau ini tadi apa namanya S1-nya itu mulai ini S1 dan S2 itu mulai aktif. Intinya itu S1 S2 itu dikombinasikan untuk menghilangkan noise dari proses di reset. Nah, ini cuman ini salah satu jenis rangkaian track and hold dinamakan correlated battle sampling. Kemudian ada juga bipolar track and hold circuit. Nah, kalau di sini tuh dia pakainya ini ya, dua seperti ada dua op amp ini. Kemudian ada kapasitor di tengahnya ini. Ini C hold-nya itu ada di sini. Jadi bipolar design is still frequently used analog synthesis. Jadi desain ini itu masih banyak dipakai. Kemudian implementing and track and hold function di bipolar system itu membutuhkan switch type out ini. Rancangan yang cocok atau suitable switch topology. Switch-nya itu harus sesuai and often employed solution use a dead bridge. Nah, biasanya itu menggunakan dioda bridge ya. Karena ini apa namanya dia itu bipolar, bisa tegangan positif ataupun negatif. Jadi PI-nya ketika masuk di plus dan minus ini, plus minusnya di yang pertama, itu akan di buffer, kemudian switch-nya ini tadi track and hold, kemudian di sini itu akan dikeluarkan lagi, akan dikuatkan lagi. Jadi supaya ini kan di sini itu adalah penguatannya satu, ya di sini juga penguatannya satu lagi, terus sama aja. Jadi supaya threshold-nya ini ketika di start itu dia akan keluar dengan tekanan di stopnya. Nah itu untuk bipolar break and hold circuit. Jadi ini rangkaiannya simple ya di sini dan cara kerjanya itu juga mudah dipahami. Jadi tinggal start dari buffer ini, kemudian ketika hold-nya itu nanti switch-nya yang di sini terbuka, jadi otomatis C-nya ini akan masuk ke open ini, otomatis Vout-nya itu ketika hold itu akan selalu sama di kapasitor ini. Tapi kalau kapasitor tertutup, otomatis VI-nya ini akan juga masuk ke Vout yang ada di sini. Nah, itu untuk bipolar and threshold circuit. Kemudian yang terakhir ini cuma distortion and noise ya. Jadi di sini itu juga ini ada namanya ini track and hold circuit, dia pakai transistor dan juga kapasitor yang di ini paralel seperti ini. Jadi ini VCC-nya ini kan. Nah, ini VCC-nya. Jadi karena ini apa namanya transistor, otomatis kalau ada sinyal V di sini, otomatis sinyal yang di bawah ini itu juga bentuknya akan menyerupai ini, menyerupai si V ini. Tapi bedanya kalau misal V-nya itu seperti ini, yang di bawahnya itu akan terkena noise, dia itu nggak bisa maksimal di sini, ada distorsinya di sini. Meskipun bentuk sinyalnya itu mirip, tapi nggak sama persis. Itu kelebihannya di rangkaian ini. Tapi ini sama fungsinya untuk ini ya, menahan tegangan yang ada di sini sesuai samplingnya nanti. Jadi the distortion component can be calculated from the ideal circuit. Jadi ini distortion component itu dapat dihitung dari ini noise-nya. Dari persamaan K di ini ya, di transistornya itu kan pasti ada ini ibaratnya ada spesifikasinya itu distorsinya itu seberapa untuk kapasitor yang akan kita pakai. Oke, ya mungkin itu aja untuk materi ini.
sampling and hold dan juga track and hold. Jadi di sini tuh sebenarnya macam-macam rangkaian yang bisa digunakan untuk menstabilkan pembacaan dari ADC nanti. Jadi ya ini seperti yang di awal tadi. Jadi ADC itu kan prosesnya ada ini. Intinya itu sebenarnya materi di sini itu adalah menjelaskan pembacaan ADC-nya secara lebih lengkap ya. Jadi ADC itu kan pasti ketika disampling, jadi ketika ada waktu sampling, itu ada sinyal ini ADC. Misal ADC, ketika ada V masuk ya, V in, itu kan nanti keluar ini ya, nilai kuantisasinya atau encodingnya. Nah, jadi ketika ada V masuk dan juga ada encoding yang keluar, itu kan pasti ada interval waktunya, meskipun dalam milisecond atau microsecond. Nah, di dalam jeda waktu mikrosecond atau milisecond tadi, itu supaya ADC-nya itu tidak membaca tegangan yang berubah. Ya. Jadi kalau kemarin kan kita sudah belajar ini ya, ADC jenis kalau masih ingat tentang SAR, jadi itu ada successive approximation ya di sana. Jadi successive approximation kemarin itu kan dia menggeser tiap bit ya. Penggeseran tiap bitnya itu kan berarti nggak secara instan di sana. Jadi ada waktunya. Jadi selama waktu dia perhitungan ADC, jadi sinyal inputnya itu kan perlu ditahan. Makanya di sini namanya sampling and hold. Jadi sinyal di samplingnya, jadi per periode waktunya misal di sini tadi. Ya, jadi tegangan I-nya itu harus ditahan di sini. Sampai waktu ADC-nya perhitungannya keluar, itu tegangannya nggak berubah. Ya, karena tegangannya nggak berubah, otomatis nanti hasilnya ya sesuai dengan yang titik di sini. Nah, kalau misal itu nggak di hold, otomatis kan dia tegangannya itu jalan sampai sini. Nah, karena tegangan itu jalan, otomatis ADC-nya itu yang harusnya membaca di sampingnya di sini, itu bisa pindah jadi agak geser di atasnya sedikit ini. Jadi malah tegangan dibaca itu yang ada di sini. Jadi itu. Nah, itu sebenarnya fungsi utamanya dari sampling and hold. Nah, supaya pembacaan atau samplingnya tadi itu nggak bergeser selama pembacaan ADC-nya berlangsung. Nah, itu sebenarnya intinya dari si rangkaian sampling and hold. Dan yang tadi yang di bawah-bawahnya itu adalah jenis-jenis rangkaiannya. Jadi sampling and hold itu bisa pakai kita itu bisa memakai berbagai jenis konfigurasi atau topologi dari rangkaian switch rangkaian sampling and hold atau track and hold sendiri. Oke, mungkin itu aja untuk materi hari ini. Ada yang ingin tanyakan dari kalian? Gimana? Ya bisa dimengerti ya fungsi dari sampling and hold ini sendiri. Gimana? Halo, halo. Halo, ada yang bisa dengar suara saya? Dengar, Pak. Ya, ini ya bisa dipahami ya sampai sini. Dengar Pak, bisa. Oke. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, ini aja ya. Jadi kalau nggak ada yang tanyakan, nanti ya, jadi di LMS di minggu ke-7 itu kan ada ini ya, ada tugas quantization nih di sini. Jadi untuk minggu ke-7 itu sesuai RPS-nya yang kemarin, yang di awal pertemuan pertama itu kan ada tugas atau kuis ya. Jadi di minggu ke-7 ini tolong dikerjakan tugasnya yang ini, tugas kuantisasi aja. Jadi kalau di pertemuan ya, pertemuan 6 dan 7 itu nanti ada bagian tugas kuantisasi. Nah, ini nanti ada beberapa soal itu tolong dikerjakan. Untuk waktunya itu nanti 1 minggu ya, sampai minggu depan dikumpulkan. Nah, mungkin itu aja. Sudah jelas tugasnya? Jelas Pak. Jelas, Pak. Jelas Pak. Oke.
Nah, ini sudah kelihatan QR code-nya. Sudah. Nah, itu ya absennya bisa di-scan. Sudah semuanya di-scan? Saya sudah, Pak. Ada yang belum? Ya sudah, Pak. Halo, halo. Yang belum angkat tangan. Dava Abdul Aziz, coba. Sudah semua? Sudah, Pak. Kalau udah semua ya itu aja untuk pertemuan hari ini. Ya. Jadi itu aja untuk pertemuan hari ini ya.